Roy Suryo CS ini dikabarkan tetap konsisten meski pakar menyebut Jokowi menang usai Egy damai ke Solo. Di tengah dinamika yang kian berlapis dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ini satu kubu yakni Roy Suryo CS ini memilih tetap berdiri teguh di titik awal mereka. Kuasa hukum Roy Suryo CS mengatakan ini beliau adalah Ahmad Kosinuddin. Beliau menegaskan bahwa klien-kliennya ini Roy Suryo CS ini tidak bergeser sedikit pun dari keyakinan mereka semula. Bagi mereka, perkara ini belum mencapai garis akhir, Tribuners. Kosinuddin ini juga menyampaikan bahwa Roy Suryo bersama dengan kawan-kawan yakni Rizwan Syedipar, Dr. Fauzia Siasuma dan juga pihak lain yang masih memandang keabsahan ijazah Jokowi ini sebagai persoalan yang harus dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan disimpulkan oleh peristiwa-peristiwa di luar ruang sidang. Dan pernyataan itu menegaskan sikap bertahan di tengah adanya perubahan sikap sejumlah pihak yang sebelumnya berada dalam pusaran isu serupa, Tribuners. Dan dikatakan oleh kuasa hukum Roy Suryo CS ini hingga saat ini kliennya Roy Suryo CS ini tetap meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kosinuddin ini menantang pertemuan kepada Egy Sujana dan juga Damai Harilubis dengan Jokowi yang dikatakan ini tidak ada kaitannya begitu. Kuasa hukum Roy Suryo CS memandang seperti itu, bahwa pertemuan yang telah dilakukan Egy dan juga Damai di Solo ini ketemu dengan Jokowi ini tidak ada kaitannya dengan objek perkara ijazah palsu. Menurutnya sejak awal Egy dan juga Damai ini memiliki kuasa hukum sendiri, Tribuners, sehingga ditekankan bahwa kliennya tidak ada pengaruh sedikit pun mengenai manuver yang sedang diadakan dilakukan oleh Egy dan juga Damai Harilubis baru-baru ini. Sementara itu dikabarkan respon dari Roy Suryo sendiri mengenai hal ini, mendengar kabar ini dikabarkan ini mengenai kunjungan ke Egy Sujana dan juga Damai Harilubis ke rumah Jokowi di Solo dan tersangka lain dalam kasus ini kasus tudingan ijazah palsu. Roy Suryo ini mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan ini, Tribuners, dan Roy Suryo ini mengaku tidak tahu siapa yang sebenarnya menginisiasi pertemuan antara Egy Sujana dengan Jokowi itu. Meski demikian, Tribuners, Roy mengaku mendapatkan informasi bahwa tidak ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Egy dalam pertemuannya bersama dengan Jokowi beberapa waktu kemarin di Solo. Dan sementara itu, Tribuners, adanya pengakuan berbeda saat terjadi pertemuan di Solo, Jawa Tengah antara Egy Sujana dengan Damai ini dengan topik masih sama, ini ijazah palsu. Di Solo, Jawa Tengah dikabarkan pertemuan saat itu dilakukan secara tertutup. Egy Sujana dan Damai Harilubis saat itu mereka mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari 2026 yang memunculkan dua versi yang berbeda, di mana pertemuan yang berlangsung tertutup ini dihadiri oleh kuasa hukum Egy, Eli Daneti, dan juga pengurus relawan Jokowi atau Rejul, Darmizal dan juga Rahmat, Tribuners. Setelah pertemuan berlangsung, ini beredar narasi bahwa Egy Sujana ini datang untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada mantan wali kota Solo ini dan juga ex Gubernur Jakarta ini, Tribuners. Namun terbaru ini ada versi yang berbeda terkait pertemuan Egy Sujana CS dengan Jokowi di Solo, di mana ini dikatakan oleh Michael Sinaga, host podcast ini ini mengklaim bahwa mendapat penjelasan langsung dari Egy ini melalui sambungan telepon mengenai pertemuan yang telah dilakukan di Solo ini. Menurut Michael, ini narasi yang menyebut Egy Sujana datang ke rumah Jokowi untuk meminta maaf. Dikatakan Michael ini tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan langsung oleh Egy pada Michael ini. Dan Michael menjelaskan bahwa pertemuan di kediaman Jokowi di kawasan Sumber Solo saat itu di hari Kamis itu berdasarkan keterangan dari Egy, ini merupakan pertemuan lanjutan atau follow up, Tribuners, dari pertemuan sebelumnya yang telah dilakukan pada tanggal 16 April 2025 lalu, di mana pertemuan itu berkaitan dengan adanya laporan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA terkait dengan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dan Michael ini
Ini menegaskan pertemuan kedua ini merupakan follow up yang tujuannya jelas, ini bukan silaturahmi biasa, apalagi meminta maaf begitu. Dan Michael menyebut ini Egy memang mengakui bertemu langsung dengan Jokowi, namun tidak untuk meminta maaf Tribuners. Dan isi pertemuan tersebut justru berdialog begitu ya, isinya merupakan dialog penyampaian pandangan kritis bukan permohonan maaf. Dan Michael juga mengatakan yang terjadi ini justru sebaliknya. Ini Egy dikatakan menasihati Jokowi begitu, memberikan kritik kepada Jokowi, mengkritisi Jokowi begitu, dan memberikan pandangan serta peringatan moral. Dan hal yang paling sensitif dari pengakuan Egy ini menurut Michael adalah adanya dua aparat kepolisian aktif yang ikut mendampingi Egy Sujana dan Damai Harilubis saat memasuki rumah Jokowi. Michael juga secara tegas ini membantah isu di mana dikabarkan Egy Sujana waktu ke Solo waktu itu Tribuners untuk meminta maaf atau ada unsur transaksional dalam pertemuan ini. Dikabarkan isu permintaan maaf yang digulirkan ke publik setelah adanya pertemuan kedua tokoh ini Tribuners ya. Ini meskipun sebelumnya diklaim sebagai pertemuan tertutup, ini dipatahkan oleh Michael begitu. Dan Michael menyampaikan bahwa Egy Sujana ini berjanji akan menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada publik dalam waktu dekat, termasuk mengenai soal pertemuan pada waktu itu di Sumber, Solo, Jawa Tengah, dan kehadiran aparat di tempat itu Tribuners. Dan ini setelah menemui Jokowi dengan adanya isu santer benar atau tidaknya Egy meminta maaf, dan juga ada yang bilang tidak meminta maaf begitu. Ini akan ada kejelasan dari Egy Sujana. Yang dikabarkan Egy Sujana akan belak-belakan Tribuners menjelaskan maksud pertemuan yang terjadi di Sumber, Solo, Jawa Tengah bersama dengan Joko Widodo. Aktivis Egy Sujana ini menyatakan akan siap buka-bukaan terkait pertemuannya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan yang berlangsung ini secara tertutup yang sebelumnya ini telah memicu beragam spekulasi publik ya, termasuk adanya anggapan bahwa kedatangan Egy bertujuan untuk meminta maaf. Dan di sini juga dikabarkan pasalnya Egy Sujana saat ini kita tahu menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam hal ini Egy telah mengatakan kepada tim Tribunnews begitu pada Sabtu 10 Januari 2026 bahwa ini dirinya akan belak-belakan secara terbuka begitu ya, membuka maksud pertemuan di Sumber, Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat depan. Jadi kita tunggu nanti di Jumat Januari 2026 akan ada belak-belakan dari Egy Sujana ini untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan secara langsung apa yang telah dibicarakan pada saat pertemuan itu. Untuk informasi Tribuners, dua tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Profesor Egy Sujana dan Damai Harilubis ini telah mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari 2026. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib, dan ini telah dikonfirmasi oleh ajudan mantan Presiden Jokowi itu, yaitu Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, yang membenarkan adanya kunjungan tersebut. Dan Kompol Syarif juga menuturkan saat pertemuan turut hadir Ketua Umum Relawan Jokowi atau Rejo Darmizal serta Sekretaris Jenderal Rejo Rahmat. Mengenai kunjungan itu, kubu dari Kompol Syarif ini juga mengatakan bahwa tertutup kunjungan ini dan tidak mengetahui apa isi dari pertemuan keduanya Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya, salam NKRI harga mati, di mana teman-teman kita akan menjelaskan dan membaca satu persatu komentar yang ada di video berikut. Yang berkomentar pertama, jangan karena lembaran kertas maka negara berdaulat jadi lecehkan. Nah, perjuangan belum selesai. Bang Roy CS tetap semangat meskipun banyak yang mencoba melemahkan. Yakin dan percaya untuk terus berjuang demi kebenaran. Gajah di seberang laut kelihatan ketungok, di depan mata kelihatan. Nah, sekali layar berkembang, pantang surut ke belakang, sampailah mereka sampai masuk, boy, lihat saja nanti.
Nah, Egy sudah diumumkan jadi Jostek el kolaborator. Roy semakin gak nyenyak tidur akan dibongkar motif aslinya. Nah, mantap Pak Roy CS, demi kebenaran kejujuran wajib konsisten demi rakyat dan negara. Nah, teman-teman, maafkan Egy kayaknya tetap dimaafkan, tapi hukum tetap bertahan dan harus bergulir di pengadilan. Jangan ada damai, buat Roy Suryo. Kalau tidak dipenjara Roy Suryo ini, maka negara ini benar-benar kacau. Nah, nggak butuh pengakuan Roy Panci. Biarkan saja nanti juga tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Kalau yang menuduh tidak bisa membuktikan, berarti itu benar fitnah, hukum karmanya dunia akhirat. Daripada duit buat ngurusin ijazah, lebih baik duitnya buat bantu korban bencana. Nah, teman-teman, ada yang berkomentar, mengurus ijazah Jokowi dan uang Jokowi emang kalian mau jadi presiden? Apa tujuan kalian? Yang penting selamat Pak Jokowi, Dodo jadi presiden Indonesia aman saja. Kalau dipikir logika, kalau benar tapi difitnah pasti tidak akan semudah itu memaafkan si pemfitnah. Ayo dipikirkan. Nah, Goya juga malu. Udah gembar-gembor kesana kesini sampai ke kuburan, ujung-ujungnya fitnah semua karena sudah tersangka, tinggal masuk sidang 12 tahun penjara sudah di depan mata. Mau sampai kiamat kalian Roy CS? Mungkin. Kalau mati juga jadi arwah penasaran. Ini manusia kurang kerja yang begini ini. Permainan jahat memakai cara dengan ancaman dan uang suap. Pak Jokowi itu kalau wajang Bapak Kresna karena jujur selalu memikirkan nasib rakyat, maka diberi pusaka. Kaca pesan bisa untuk melihat orang kotor dan bersih. Ke Bang Wijaya Kusman bisa menyumbangkan sakitnya ke rakyat. Senjata cakra bisa menghancurkan orang-orang solim. Nah, muak banget orang-orang yang melibatkan diri ngurus ijazah Pak Jokowi. Ini tidak pernah menoleh sedikit pun kepada saudara-saudara kita yang terimpa bencana. Bahkan siap hari ini banyak yang belum tersentuh bantuan. Nah, Roy CS masih belum sadar juga mengungkap kebenaran itu. Tidak mudah. Yang kalian tuduh ijazah palsu itu duitnya banyak. Yang ada kalian masuk penjara. Nah, saya kenal Jokowi, tapi saya tahu kalau Jokowi teman adikku ipar. Kakak kandungku juga dosen UGM. Fak kehutanan, sekarang masih HDP. Jokowi kuliah di UGM, fak kehutanan. Dulu pembimbing skripsinya Bapak Ir Kasmujo. Jadi DP ribut urusan ijazah Jokowi ke UGM saja ke fakultas kehutanan UGM. Nah, ya sudah. Barang tentu Arya CS tetap bersikap tentang anggapan ijazah Jokowi palsu. Sebab kalau dia mengakui ijazah Pak Jokowi asli, berarti unsur pidana telah terpenuhi. Jadi biar kiamat kurang dunia 2 harion dia tetap pede, pendiriannya nggak aneh. Egy awal-awalnya aja garang, lihat Jokowi mentalnya langsung turun. Yang jelas ini orang gila semuanya.
nggak perlu ditanggapin. Orang-orang seperti ini mau buktikan asli atau palsu, buktikan sendiri aja kalau bisa. Nah, katanya ningrat tapi mental stres karena penuh fitnah dan dengki. Pak Egy siap masuk penjara demi ijazah palsu. Sekarang siap masuk penjara terdakwa naik gelar titel Roy Suryo narapidana, kuliah menyusul tapi sudah dapat gelar. Bila perlu sidang 2029 kan Jokowi Gibran makin trendy. Topik lumayan promosi gratis karena semua kejatuhan di muka bumi tetap kalah melawan kebenaran. Pesan Siol Jenar Tunjong. Nah, Roy Suryo akan orang stres dan orang yang nggak punya malu jasanya sendiri. Palsu, nggak ngaku-ngaku ahli. Telematik, kenyataan ijazah telekomunikasi nggak nyambung. Nah, teman-teman, demikian komentar yang ada di video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini biar kita saling tukar pendapat atau saling memberikan informasi satu sama lain. Demikian, salam NKRI harga mati.